Halo guys, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Kali ini kita akan mereview sepatu safety lagi dengan merek yang sama tapi tipe yang berbeda ya. Sepatu safety jogger tipe industrial. Nah, kali ini kita akan mereview sepatu safety jogger Flow S3 Low. Masih ingat nggak ya yang di video sebelumnya, yang video pertama kita mereview sepatu safety Raptor ini. Nah, Raptor S1P. Kemudian di video yang kedua kita mereview sepatu safety Turbo. Ya, sekarang kita mau mencoba mereview sepatu safety yang lain dengan merek yang sama, yaitu safety jogger, tapi tipenya berbeda, Flow S3 Low. Ini terlihat ya. Nah, untuk uppernya itu pakai PU dan microfiber, outsetnya 100% PU. Nah, kita mau mereview ini karena tipe yang mirip ya, artinya toe capnya ini non metal, jadi pakai komposit, tapi dengan harga yang relatif lebih murah dari tipe-tipe sebelumnya yang kita review. Oke, kita lihat ya satu persatu kondisinya seperti ini. Kita dapat apa saja? Dapat sepatu safety. Oke, kemudian ada dua ya sepatunya. Kemudian di dalamnya ini ada silika gel ya, mungkin biar nggak lembab ya, super dry. Kemudian kita ada tunjuk penggunaan dan perawatan sepatu, pengaman merek safety jogger, ini juga ada di dalamnya. Kemudian seperti sebelumnya juga kita dapat buku manual. Nah, ini bahasanya macam-macam, cuman biasanya nggak saya baca sih karena banyak ya. Mungkin ini yang perawatan ini yang nanti kita perlu baca satu persatu ya. Kemudian kalau dari segi kemasan sih sama ya semuanya ya. Nah, kita lihat secara detail sepatunya. Ini yang sepatu safety dengan komposit, bahan komposit, tapi yang harganya masih kisaran 500-an ya. Kalau yang sebelumnya masih ingat harganya kisaran 700, kemudian 800-an. Nah, ini yang relatif paling murah daripada tipe sebelumnya yang kita review. Tentunya toe capnya ini sudah komposit gitu ya, sudah menggunakan komposit, jadi kalau melewati metal detektor gitu ya, atau mungkin kalau ke bandara ini tidak akan bunyi, jadi bukan metal. Kemudian secara detail ini kita ada tagging ya, safety for style life, ini kayaknya dari penjualnya aja. Kemudian kita akan melihat satu persatu. Ini metal free safety shoe yang tadi saya bilang ya, tidak menggunakan metal tapi menggunakan komposit karbon ya, jadi nggak terdeteksi di scanning metal detector. Oke, kemudian slip resistannya, jadi tahan terplesetnya itu sudah di declare ya di sini ya, bisa tahan atau nggak terpleset di kondisi apa saja gitu, itu sudah diinformasikan, harapannya tidak miss penggunaannya. Jadi tahan solnya ini tahan terpleset di area yang keramik yang dibasahin dengan dikasih sabun. Nah, ini jadi solnya ini kondisinya sudah dites di area keramik, dibasahin dan dikasih sabun, ini nggak licin. Jadi kondisi ini yang digaransi oleh safety jogger ini, SRA, slip resistant.
Kemudian yang kedua SRB, ini sudah dites juga di area besi atau baja yang halus dengan gliserol. Jadi baja yang halus itu dikasih gliserol, kemudian dites dan tidak slip. Jadi SRB, jadi anti slip yang kedua, atau mungkin salah satu nanti kita tes, kita coba. Yang kemudian SRC, jadi tahan slip ini lolos SRA yang atas ini, dan SRB tes. Jadi SRC itu adalah gabungan A dan B, SRA dan B. Jadi tahan keramik yang dibasahin sabun dan tidak licin. Kemudian di permukaan baja yang dikasih gliserol, itu juga tidak terpleset. Oke, kalau melihat desain bawahnya sih memang sedikit dibuat kasar ya. Jadi mungkin ini juga warantinya dari mereka, garansi dari mereka bahwa ini akan tahan di area yang licin, keramik yang dibasahin dan dikasih sabun, atau baja halus yang dikasih gliserol. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, sorry. Terus yang ketiga, deklarasi dari mereka ini adalah nyaman ya untuk penggunaan, khusus untuk aktivitas sehari-hari. Jadi garansi dari mereka sama dengan tipe sebelumnya. Ini solnya ini memang didesain khusus biar nyaman digunakan. Kita coba-coba. Nah, ini kira-kira bagian dalamnya yang dideklar oleh safety jogger ini air cooling technology, ultra high ergonomic comfort, art support, sudut fresh air system. Ada udara yang bisa tersirkulasi, dan extra comfortable heel support. Jadi ini yang dibuat dideklar oleh safety jogger bahwa ini membuat sepatu ini menjadi nyaman. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yang keempat. Nah, ini juga secara umum ya, sepatu safety biasanya memang ada ininya, jadi tahan tusuk, tahan terpleset tadi, terus kemudian penyerap energi, ada toy capnya. Toy cap tadi yang sudah saya jelaskan di depan menggunakan komposit karbon, bukan steel ya. Terus kemudian tahan terhadap oli dan bahan BBM, CE norm. Jadi ini sertifikat ya, CE, ini bahwa ini sudah lulus CE atau sudah memenuhi standar CE ini. Kemudian tahan air untuk bagian atasnya. Jadi ini kalau memang hujan dan seterusnya, ini tidak masuk atau rembes ke dalam ini karena bagiannya kedap air. Ini untuk kebutuhan itu. Kemudian saya kira itu untuk bagian dari deklarasinya. Kemudian untuk bagian yang lainnya sama ya, ini juga sama juga. Ini deklarasi juga, ini made in China ya, buatan dari China, ukurannya 42, EN ISO, ASTM, PR dan seterusnya. Jadi ada CE nya tadi juga yang dideklar, standar CE sama UKCA, di samping standar ISO. Nah, kemudian secara fisik ini bentuknya, bahannya bukan seperti ini ya, bukan seperti kain biasa ini, karena dia harapannya bisa tahan air. Jadi seperti sintetik, kulit sintetis yang ada di beberapa bagian yang ada di sini, dari samping kirinya, dari belakang juga
eh, sama ya, bahannya memang soalnya agak dibikin sedikit lebih tinggi gitu, mungkin karena stylish saja, nggak karena kebutuhan dari safety-nya itu sendiri. Kemudian dari samping sebelah kanannya kira-kira seperti ini, kasih cat ini ya, cat warna abu-abu sama putih. Ini di stem juga, ini khas jogger ya, ada kode ini, nggak tahu ini kenapa selalu kodenya kayak huruf E tapi terbalik, kodenya jogger ini juga sama, ada di sini E tapi terbalik ini kondisinya. Dan ada stem di sini juga, safety jogger work. Jadi kalau melihat sepatu dengan kode E ini biasa dipastikan bahwa itu jogger. Kemudian ada kode ini ESD, saya nggak tahu ini apa fungsinya, yang jelas tadi nggak disebutin di deklarasinya. Kemudian bagian bawah solnya tadi kan deklarasinya tahan terpleset ya, tahan licin dan tahan tusuk juga. Ini ada bahan-bahannya satu nada ya, jadi ini sekali bikin aja. Cuman memang kalau saya lihat di sini ada sedikit bubble-bubble di sini ya, nggak tahu apakah ini defect atau memang rata-rata sepatu safety itu seperti itu karena kebutuhan khususnya tadi yang anti licin dan seterusnya. Cuman kalau secara umum ini kelihatannya kayak lubang-lubang gitu ya, kalau proses pencetakannya kurang sempurna. Saya lihat yang satunya juga sama, khusus untuk tipe ini ya. Kalau kita lihat dengan tipe sebelumnya beda, bagian bawahnya ini nggak ada bubble-bubble seperti ada jebakan udaranya, tapi khusus yang tipe ini saya menemukan beberapa ini jebakan udara. Cuman anyway ini posisi bagian bawah ya, jadi saya rasa nggak begitu mengganggu dari estetika ya, karena akan tertutup. Nah ini nggak akan terlihat, tapi kita informasikan saja bahwa untuk bagian bawahnya seperti itu. Nanti kita tes saja untuk spesifikasinya. Kemudian toe capnya ini juga sesuai yang dideklar tadi ya, dia kan anti non metal detektor, jadi metal, jadi ini bahannya bukan dari metal, jadi pada saat melewati metal detektor dia nggak akan bunyi. Tapi untuk kekuatannya yang sebelumnya sudah kita tes di injak mobil juga, saya kira nggak ada deformasi juga, dan ini juga saya kira sama. Nanti kita tes yang bagian bawahnya aja. Oke, itu saja sedikit review dari saya. Nanti silakan kalau ada komen atau perlu like atau share, dipersilahkan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Oh ya, sorry guys, ada yang kelewat. Ini kita belum kita timbang ya, beratnya berapa. Masih ingat nggak yang waktu safety shoes yang sebelumnya kita timbang di kisaran 1,2 1,3 gitu ya. Nah kalau yang ini kita timbang juga ya guys, angkanya keluarnya berapa. Nah ini kelihatan nggak? Nah itu terbaca angkanya di kisaran 1,1 kilogram. Oke, 1,1 kilogram dari segi beratnya. Masih ingat kalau sepatu biasa kemarin kita dapatnya di setengah kilo ya, 500 gram. Ini 1,1 kilogram. Coba kita cek lagi untuk sepatu yang kemarin. Nah, oke, yang sepatu yang kemarin ini yang versi sebelumnya yang turbo, kita cek ini kisaran 1,2 1,3 ya. Kelebihan dari sepatu yang barusan ini dari segi beratnya itu lebih ringan dari sepatu safety yang sebelum-sebelumnya yang kita review ya.
Ini hanya 1,12 lah beratnya, artinya ini lebih enteng ya, sedikit kalau dibandingin dengan sepatu running atau sepatu olahraga biasa sih memang masih berat, tapi kalau dibandingin dengan tipe safety jogger yang lainnya ini relatif lebih ringan, sekitar lebih ringan 100 sampai 200 gram untuk sepatu ini. Oke. Ini juga deklarasinya anti tusuk. Kalau sekilas sih kita tusuk sih aman sih menggunakan cutter ya. Kelihatan aman ya, nggak ada potongan-potongan atau nggak ada celah-celah atau lubang-lubang. Jadi ini kelebihannya untuk sepatu safety. Ini cutternya kan tajam juga ini. Jadi kalau secara tusuk ya, tahan tusuknya saya kira ini oke lah. Jadi kalau ada paku di dalam atau paku di bawah sepatu, kira-kira kalau ketusuk ini nggak akan tembus atau nggak akan masuk ke dalam, atau mungkin sedikit susah ya untuk nembusnya. Ini pakai tenaga yang lumayan, saya tekan aja. Oke, itu untuk review anti tusuknya. Habis ini kita review anti slipnya. Oke guys, kita mulai tes anti slip ya. Untuk sebelah kanan kita pakai sepatu sport biasa dengan merek tertentu ya. Kemudian yang sebelah kiri saya pakai sepatu safety ini yang dideklar bahwa dia anti slip di keramik yang dibasahin dan dikasih sabun ya. Kita bandingkan saja ya. Kalau kondisi kering sama-sama nyangkutnya ya, sama-sama nggak slipnya. Ini juga sama. Nah, kemudian saya di sini punya sabun ya. Ini sabun, kebetulan sudah saya kasih air, saya kasih sabun cuci mobil ya. Kita taruh saja di sini. Nah, kita tes saja langsung sesuai dengan deklarasi tadi. Kita cek apakah benar dia anti slip. Ya, kita tes yang pertama menggunakan sepatu biasa. Ya. Secara ini sudah kelihatan licin ya. Tidak seperti tadi. Jadi kalau sepatu biasa dia kelihatannya akan ada sedikit licin. Nah, kita coba menggunakan sepatu safety ini. Sama guys. Jadi saya kira tingkat anti slipnya itu kurang lebih sama ya kalau menggunakan sepatu yang tidak dideklar ini. Jadi memang dia anti slip, tapi kalau dibandingin dengan sepatu yang tidak mendeklar ini, saya kira nggak jauh berbeda. Mungkin itu ini sama-sama dilakukan di lantai keramik yang sudah dikasih sabun. Memang sedikit ketahan, posisinya ketahan, tapi yang biasa saja sepatu sport biasa juga sama, sedikit ketahan ya. Saya kira untuk anti slipnya nggak sangat istimewa ya, sekedar bisa anti slip saja. Oke, itu saja sedikit review dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi.